Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kita kali ini. Jujur aja, saya lagi semangat banget nih, karena hari ini kita bakal menyelami suatu topik yang super menarik. Kita sebut saja ini, paradoks finansial MDKA. Fokus kita hari ini adalah membedah tuntas prospek laba mereka di tahun 2026, dan, tentu saja, peran vital dari mega proyek PANI buat masa depan MDKA. Langsung aja kita mulai ya. Oke, mari kita masuk ke intinya. Pernah nggak sih kalian mikir, ada sebuah perusahaan yang lagi nyetak kerugian sampai triliunan rupiah, otomatis harga sahamnya tertekan. Tapi anehnya, smart money atau institusi-institusi raksasa malah asyik borong saham ini besar-besaran. Masuk akal nggak tuh? Nah, inilah kontradiksi mencolok dari MDKA yang bakal kita bongkar misterinya bareng-bareng. Coba diperhatikan kontras yang tajam banget ini. Di satu sisi, saham MDKA itu sempat drop parah sampai 21% karena mereka mencatatkan rugi bersih yang lumayan bikin jantunan. Sekitar 1,04 triliun rupiah di tahun 2025. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita bergeser ke sisi lainnya, institusi asing justru agresif banget numpuk saham ini, nilainya bahkan tembus 451 miliar rupiah. Ini tuh ibarat sinyal kuat banget kalau ada harta karun di masa depan yang lagi mereka antisipasi. Nah, biar kita nggak cuma ikutan panik, kita harus lihat gambaran besarnya. Bisnis intinya MDKA ini sebenarnya nggak gagal sama sekali loh. Pendapatan mereka itu super solid, ada di angka 1,89 miliar dolar AS. Bahkan, EBITDA mereka justru tumbuh sehat di 36%. Terus, rugi 62 juta dolar ini asalnya dari mana dong? Jawabannya simple, MDKA lagi ada di fase bakar uang atau cash burn besar-besaran. Mereka lagi bangun infrastruktur masa depan yang skalanya itu benar-benar masif. Jadi ya wajar aja kalau butuh modal ekstra keras sekarang. Jadi, pertanyaan krusialnya, siapa sih sebenarnya para uang pintar di balik layar ini? Berkat aturan transparansi OJK yang baru, kita bisa lihat nih daftar bos-bos besarnya. Ada institusi yang visi mainnya jangka panjang banget kayak grup Saratoga, raksasa global CATL, sampai BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang menarik, porsi saham yang beredar bebas alias free float itu terus menyusut, sekarang sisa 47,64% aja. Ini tuh bukti nyata kalau mereka pede banget sama MDKA. Mereka rela tutup mata sama kerugian jangka pendek demi imbal hasil raksasa di masa depan. Posisi para raksasa ini juga bukan sekedar nyimpan duit loh. Kehadiran CATL itu secara strategis mengunci posisi MDKA di rantai pasok global buat kendaraan listrik. Keren kan? Tapi ada satu lagi yang gak kalah esensial. Kepemilikan saham yang kelihatannya kecil, sekitar 3,98% oleh Pemda Banyuwangi. Ternyata porsi kecil ini jadi golden share. Karena ini adalah kunci stabilitas. Kepemilikan lokal ini bikin stabilitas sosial politik terjaga dan meminimalisir drama sengketa lahan. Kasarnya, MDKA dikasih landasan pacu yang mulus banget buat beroperasi. Bagian pertama, PANI, San Mesin Laba. Ini dia nih, katalis raksasa pertama yang sebenarnya lagi ditunggu-tunggu banget meledaknya oleh para investor kelas kakap tadi. Kalau kalian lihat penampang wilayah ini di tahun 2021 lalu, MDKA ngelakuin satu manuver yang menurut saya jenius banget. Mereka mengakuisisi entitas tetangganya, yaitu GSM. Hasilnya, dua wilayah konsesi raksasa, kontrak karya PANI dan IUP PANI, dijahit jadi satu sistem tambang super terpadu. Gak ada lagi tuh batas-batas pemisah buatan di lapangan, jadinya mereka bisa kerup dan maksimalkan biji emas dari ujung ke ujung tanpa pusing mikirin batas tanah tetangga. Dan kalian tahu nggak, hasil dari penyatuan wilayah itu? Muncul angka cadangan yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala, 6,9 juta onsa sumber daya emas. Skala raksasa kayak gini, otomatis bikin proyek PANI ini bukan sekedar tambang lokal biasa, tapi langsung lompat jadi salah satu tambang emas primer terbesar di seluruh wilayah Asia Pasifik. Bayangin aja seberapa masifnya itu. Tapi ya, emas jutaan onses di dalam tanah nggak bakal jadi duit kalau nggak digali kan? Nah, coba kita lihat lini masanya. Kecepatan eksekusi MDKA ini patut diacungi jempol. Dari akuisisi di akhir 2021, target konstruksinya kelar di akhir 2025. Terus puncaknya, tanggal 14 Februari 2026, emas perdana berhasil dicetak. Lalu sebulan kemudian langsung dijual perdana ke Antam. Ini tuh momen krusial banget, karena ini jadi tanda resmi kalau fase bakar uang udah beres, dan keran keuntungan akhirnya mulai ngucur deras. Bagian 2, MBMA dan swasembada Nikel. Ternyata, fondasi kebangkitan MDKA ini nggak cuma ditopang sama pilar emasnya aja, tapi juga aksi cemerlang anak perusahaannya di sektor nikel.
Ingat kerugian yang kita bahas di awal tadi ya, nah itu lumayan banyak terserap oleh lini nikel ini. Tapi di tahun ini ceritanya muter balik 180 derajat. Pertama, tambang SCM milik MBMA ini akhirnya berhasil mencapai 100% swasembada pasokan biji saprolit. Kedua, pasokan mandiri ini langsung menyuplai 3 pabrik RKIF mereka secara penuh. Dan ketiga, fasilitas HPL pengekstraksi material baterai ditargetkan mulai jalan komersial pertengahan 2026. Rangkaian efisiensi gila-gilaan ini pada akhirnya bakal langsung menyumbat kebocoran kas perusahaan secara drastis. Bagian 3. Prospek Emas tahun 2026. Mari kita gabungkan kepingan puzzle-nya dan lihat gimana semua katalis ini meledak jadi ekosistem keuntungan buat MDKA ke depannya. Siap-siap lihat lompatan angkanya. Konsensus pasar memproyeksikan pendapatan MDKA di tahun 2026 bakal meroket tajam menyentuh 3,26 miliar dolar AS. Itu lonjakan 72% dari tahun sebelumnya loh. Ledakan ini jelas didorong kuat banget oleh tambang bani yang diprediksi siap ngelontorin lebih dari 100.000 ons emas tahun ini. Apalagi momentumnya pas banget saat harga emas global lagi anteng di atas level premium, 3.000 dolar AS per ons. Benar-benar cuan maksimal. Dan di titik inilah seluruh paradoks finansial yang kita bahas di awal tadi terjawab lunas. Kombinasi dari selesainya fase belanja infrastruktur mahal, ledakan cuan dari emas pania, ditambah rasionalisasi gila-gilaan dari biaya Nikel MBMA, sukses bikin MDKA banting setir. Dari yang tadinya rugi 62 juta dolar di 2025, perusahaannya kini diproyeksikan mencatat pembalikan arah yang gemilang, jadi laba bersih sebesar 26 juta dolar AS. Benar-benar sebuah comeback yang mantap. Jadi kita sampai di satu perenungan akhir buat kalian semua. Dengan mesin cetak uang raksasa tambang pani yang udah mulai jalan, ditambah efisiensi ekosistem Nikel MBMA, pertanyaannya adalah, apakah harga saham MDKA yang sempat tertekan, ini sebenarnya diskon paling masif dalam dekade ini, atau jangan-jangan cuma euforia sesaat? Silakan pakai informasi dari sesi bedah data kita kali ini, sebagai kerangka buat kalian mengeksplorasi datanya lebih jauh lagi ya. Terima kasih banyak udah nemenin saya ngulik data hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan kritis kita berikutnya.